Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan hidayahnya, alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jum'ah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita mengakhiri kehidupan ini, meninggal dunia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hidupnya manusia di hamparan bumi ini tentu tidak dapat lepas dari berbagai macam cobaan. Banyak kita mengalami cobaan dan ujian yang oleh Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yang kita terima bermaksud untuk menjaring apakah kita termasuk golongan hambanya, yang mana di antara mereka ada yang termasuk hamba-hamba yang bertakwa, ataukah sebaliknya kita termasuk hamba-hamba yang mengingkari terhadap ajaran Islam yang telah Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umamam minhumus sholihun wa minhum duna dzalik. Wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at la'allahum turja'un. La'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada yang orang-orang saleh, dan sebaliknya ada orang-orang yang tidak saleh. Dan kami coba mereka dengan nikmat-nikmat yang baik, dan kami juga coba mereka dengan nikmat-nikmat yang buruk.
agar mereka kembali pada kebenaran. Hadirin yang berbahagia, di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yaitu adanya bermacam-macam fitnah. Yang paling sering membuat anak manusia tergelincir terhadap fitnah-fitnah tersebut, di antaranya minimal ada 3, yaitu fitnah harta, fitnah tahta, dan fitnah wanita. Pernah kita temui, mendengar, ataupun membaca yang awalnya manusia itu solih, tapi pada akhirnya berbalik karena keimanannya berkurang, tidak mampu untuk menahan fitnah-fitnah tersebut, tidak sanggup menahan fitnah harta, tahta, dan wanita. Hadirin yang berbahagia, apa fitnah-fitnah harta, tahta, dan wanita itu? Dalam hal ini khotib akan memberikan penjelasan secara singkat. Pertama, fitnah harta. Harta merupakan salah satu ujian yang terdahsyat bagi manusia. Bahkan ada muslim yang awalnya taat pun terpaksa harus lepas dari keimanannya karena menjadi tawanan harta, karena tergiur oleh harta, menginginkan harta. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatul ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu pasti mendapatkan fitnah. Wa fitnatul ummati, dan fitnah bagi umatku al-mal adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebagai muslim kita harus merenungkan kembali wasiat Rasulullah SAW yang dahulu beliau nasihatkan kepada para sahabat saat Abu Ubaidah bin Jarrah datang dari Bahrain dengan membawa upeti. Rasulullah SAW bersabda, Abshiru wa ammilu ma yasurrukum, fawallahu mal fakru ahsa alaikum, walakinni ahsa an tubsato ad-dunya, walakinni ahsa an tubsato dunya alaikum kama busitot alaman kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum. Absiru, bergembiralah kamu sekalian, wa ammilu, dan berharaplah kamu sekalian, ma yasurrukum, apa-apa yang telah menyenangkan kalian. Fa wallah, maka demi Allah, mal fakhru ahsya alaikum, sungguh bukan kemiskinan yang aku lebih takut, bukan karena kemiskinan yang aku lebih khawatir, walakinni ahsya an tubsatud dunya alaikum, akan tetapi yang aku khawatirkan terjadi kamu sekalian karena kamu sekalian telah membentangkan dunia, kama busitot alaman kana qablakum, sebagaimana telah terjadi sebelum kamu sekalian karena berharap terhadap dunia. Fatanafasu kama tanafasu, maka mereka itulah berlomba-lomba untuk mencari dunia.
Mereka itulah hamba-hamba sebelum manusia, sebelum kamu sekalian itu berlomba-lomba untuk mencari harta di dunia. Fatahlikakum kama ahlakatkum, maka dengan berlomba-lomba itulah mereka menjadi hancur. Kamu sekalian menjadi hancur sebagaimana mereka hancur karena mengharapkan atau mencari berlomba-lomba dengan keduniawian. Menjadi muslim yang kaya itu penting. Menjadi muslim kaya itu penting. Sebab dengan harta dan kekayaan banyak ibadah yang kita bisa lakukan. Banyak amal-amal soleh yang kita bisa tunaikan. Dengan harta kita bisa berzakat. Dengan harta kita bisa berinfak untuk keluarga kita, anak istri kita, saudara-saudara kita. Dengan harta kita bisa bersedekah, membantu orang-orang yang sangat kurang, membantu orang-orang yang miskin. Tetapi jangan sampai dengan harta itu kita tergelincir, kita hancur, sebagaimana Allah telah menghancurkan kaum-kaum yang berlomba-lomba untuk mencari harta. Kita sudah mendengar, membaca bagaimana kisah Qarun. Qarun berlomba-lomba mencari harta. Qarun awalnya miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian beliau datang pada Rasulullah, didoakan supaya dia dapat dimudahkan mencari rezeki dan menjadi orang kaya. Maka Rasul mendoakan dan doanya terkabul, akhirnya Qarun menjadi kaya raya. Tapi apa akibat dari kaya raya itu? Ketika diperintahkan untuk berzakat, bersedekah, maka Qarun menjadi tidak mau memberikan sebagian hartanya, karena menganggap bahwa harta yang dia miliki hasil jerih payah dia, untuk apa orang lain mendapatkan. Jangan sampai kita menjadi budak dengan harta, berlomba-lomba untuk mencari harta. Segala cara kita labrak, cara-cara yang dilarang oleh Allah kita labrak. Apapun caranya, yang penting kita mendapatkan harta. Itulah fitnah, cobaan, ujian terhadap harta. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan harta. Kita mesti punya harta. Menjadi seorang muslim wajib kaya, harus kaya. Zakat memerintahkan kita menjadi orang kaya. Tapi ingat, harta bukan tujuan, tapi harta alat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kedua, fitnah tahta. Ujian yang kedua ini tidak kalah berbahayanya dari yang pertama. Hendaknya kita berhati-hati dari fitnah tahta, fitnah jabatan ataupun kedudukan. Rasulullah SAW bersabda, innakum satahrisuna alal imarah wa satakuna nadamatan yaumal qiyamah. Innakum satahrisuna alal imarah, kata Rasul, sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan tahta. Padahal kekuasaan itu
akan menjadi penyesalan di kemudian hari pada hari kiamat. Berhati-hatilah dengan kekuasaan, berhati-hatilah dengan tahta. Hadis lain dari Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi absadalaha min hirsil mar'i alal mar wa syarrafi lidinihi." Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidaklah lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Di hadis ini jelas kalau serigala lapar hanya merusak kambing saja yang ada di depannya. Tetapi kalau manusia sudah lapar terhadap harta dan kekuasaan, tidak hanya kambing, agama pun juga menjadi rusak. Berani pindah agama karena memang ingin mendapatkan harta dan ingin mendapatkan tahta. Kekuasaan bisa menjadi ladang amal kebaikan manakala dijadikan amanah. Sederhananya, amanah adalah tanggung jawab dan profesional. Bisa dimaknai sebagai jalan pengabdian. Kita punya kekuasaan, kita punya tahta. Ini dalam rangka pengabdian kepada Allah. Kita diberikan tanggung jawab harus melaksanakan amanah kekuasaan itu. Melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai pemimpin profesional, sebagai pemimpin, tunaikan amanah itu dengan baik. Jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah di dalam memimpin, sehingga masyarakat, rakyatnya yang dipimpin terdolimi. Janganlah terjadi pada diri kita sebagai pemimpin, baik pemimpin yang skupnya kecil di rumah tangga maupun pemimpin yang skupnya lebih besar di masyarakat, di negara. Jadi tahta kekuasaan kita harus raih. Dengan kekuasaan, dengan tahta itu merupakan pengabdian kita kepada Allah, dan kita harus bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin, dan kepemimpinan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamat. Hadirin yang berbahagia, fitnah yang ketiga adalah fitnah wanita. Di setiap zaman akan kita jumpai bukti nyata bahwa salah satu ujian terberat bagi manusia adalah ujian dari lawan jenis. Ahli ibadah pun juga ada yang terpleset oleh godaan lawan jenis. Kita sering membaca juga, mendengar, melihat awalnya orang-orang soleh. Kita melihat bahwa dia itu orang soleh, taat beragama, tetapi terpleset dikarenakan oleh lawan jenis. Perdamaian dan peperangan pun juga bisa timbul karena pemicunya adalah lawan jenis. Pemicunya adalah wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alar rijal minan nisa." Ma taraktu, aku tidak meninggalkan, ba'di setelahku, fitnah adharra yang lebih berbahaya, 'alar rijal untuk laki-laki, minan nisa yaitu wanita.
Fitnah cobaan terbesar bagi laki-laki adalah lawan jenis wanita. Ini Rasulullah mengingatkan pada kita. Fitnah yang terbesar bagi kita kaum laki-laki adalah wanita. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwalal fitnah Bani Israel kanat fin nisa." Fattakud dunya, hati-hatilah dengan dunia. Hati-hatilah dengan dunia. Wattakun nisa, dan hati-hatilah dengan perempuan, dengan lawan jenis. Fa inna awwala fitnah, karena awalnya fitnah, awalnya cobaan Bani Israel, bagi Bani Israel adalah kanat fin nisa, karena wanita. Jadi menurut hadis ini Bani Israel, laki-laki Bani Israel diuji oleh wanita, oleh lawan jenis. Hadis tersebut ataupun fitnah wanita itu bukanlah bermaksud merendahkan harkat dan martabat wanita. Karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Hanya saja ketika dalam keadaan kaya, ketika dalam berpangkat, seseorang terkadang lupa dan sulit menahan diri dari hawa nafsu syahwat terhadap lawan jenis. Cerita tergelincirnya seorang ke dalam jurang kehancuran karena wanita sudah sering kita lihat, sudah sering kita dengar dan kita baca. Wanita menjadi fitnah. Oleh karena itu kita sebagai laki-laki harus berhati-hati. Jadikanlah wanita itu, lawan jenis itu, sebagai al-mar'atus sholihah. Jadikanlah anak-anak kita yang perempuan menjadi wanita yang soleh, jadi perhiasan dunia, bukan menjadi fitnah dunia. Tidak dapat disangkal bahwa fitnah harta, tahta, dan wanita adalah ujian yang amat berat. Maka jangan pernah sedikit pun kita menyepelekan tiga fitnah tersebut. Kita tidak tahu ada di antara fitnah harta, tahta, dan wanita tersebut mana oleh Allah yang akan diberikan kepada kita. Apakah semuanya fitnah harta, tahta, wanita, atau hanya kita mendapatkan ujian dari salah satu tiga tersebut? Apakah ujian harta, atau ujian tahta, atau juga ujian wanita? Oleh karena itu kita harus lakukan untuk meningkatkan keimanan kita, perbaiki keimanan kita, perkokoh keimanan kita, supaya kita terbebas, dapat bisa mengendalikan terhadap fitnah-fitnah tersebut, sehingga kita menjadi selamat nanti, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, menggapai surga memang tidak mudah. Untuk mendapatkan surga
itu memang tidak mudah. Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannah bil makorih wa huffatin nar bil syahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Artinya untuk mendapatkan surga butuh perjuangan. Tetapi neraka itu diliputi dengan hal-hal yang sesuai dengan keinginan syahwat kita. Ada intervensi syahwat, maka memudahkan kita untuk masuk neraka. Kita secara lahiriah memang diberikan, dihiasi oleh syahwat. Zuyyina linnas hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khayl musawwamah wal an'am wal hath dzalika mataul hayatid dunya. Allah menjelaskan memang bahwa kita memang dihiasi, punya syahwat, cinta terhadap wanita, anak-anak dan harta, baik berupa emas, perak, binatang ternak, kendaraan. Tetapi jangan sampai syahwat kita itu mengendalikan kita, mengendalikan jiwa kita, yang akhirnya menuju surga menjadi sulit bagi kita. Tetapi dengan fitnah-fitnah tadi kita bisa merumus pada neraka. Oleh karena itu hadirin, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita. Karena keimanan itulah yang menjadi kokoh benteng dalam kehidupan kita. Iman tidak hanya cukup dalam ucapan, tapi iman harus dipahami, diinternalisasi dalam kehidupan kita, dipahami, masuk pada ruh jiwa kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan. Percaya kepada Allah tidak hanya cukup dalam ucapan, tetapi bagaimana implementasi kepercayaan kita pada Allah. Ketika mencari harta, maka kita hati-hati. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Ketika mencari harta, kita tidak mendolimi orang lain, tidak melakukan penipuan, karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kita. Perbaikilah iman kita, perkokohlah iman kita, tidak hanya dalam ucapan tapi juga dalam pelaksanaan kehidupan, supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Hadirin yang berbahagia, itulah yang bisa Khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Khatib, umumnya bagi hadirin. Mari bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita, memperkokoh keimanan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memang bisa menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, cobaan baik cobaan tahta, harta ataupun wanita. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Apa yang kita harapkan tercapai, kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, kita raih hidup nanti di akhirat bersama-sama menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min da'wati la yustajabu bi la yustajabu laha. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna zatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha